Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai asistensi sekarang ini udah masuk ke minggu ke-7, yaitu bahas tentang desain tulangan lantai sama kapasitas momen. Nah, kemarin kan kita sudah menganalisa permodelan Sabita. Nah, kita cek untuk hasilnya itu seperti apa. Bentar, aku sih. Nah, ini kan untuk analisanya. Kemarin kita sudah dapat untuk momen-momen yang ada di tumpuan sama lapangan dan gaya gesernya. Nah, sesuai yang udah aku jelaskan, ini kan nanti kita akan mendesain tulangan kita. Nah, syaratnya apa aja dalam desain? Nah, mendesain itu ada beberapa syarat atau ketentuan yang harus diperhatikan. Pertama dari ketentuan dimensi balok, kemudian dimensi balok ini lanjut, kemudian mutu material. Nah, ini sama juga yang pernah jelasin Pak Jafar di video juga. Ini aku ada PPT singkatnya. Ini ketentuan material. Ketentuan material itu seperti FC sama FV-nya berapa gitu. Nah, kemudian kita mau momen-momen ya. Momen-momen terfaktor dalam suatu balok. Nah, kita langsung lanjut aja untuk Excel-nya. Nah, setelah kalian mendapatkan momennya di tumpuan maupun lapangan di suatu balok, kita langsung masuk ke desain tulangan lantai. Nah, sini aku udah bikin untuk Excel-nya. Jadi nanti kita menghitung momen-momen yang ada di tumpuan sama lapangan. Yang dimana untuk tumpuan sendiri, kalian langsung bisa ikuti seperti contoh Excelku. Nah, untuk tumpuan kan ini udah aku dapatkan. Kalian langsung masukkan ke rekap sub yang ini. Ini kan tumpuan min. Nah, ini BI1. Kalian masukkan aja di rekap sub ini BI1. Nah, kemudian lanjut untuk faktor reduksinya pakai 0,9. Nanti sama ini. Nah, kemudian untuk B sama H-nya itu kalian langsung sesuaikan di estimasi dimensi atau yang udah kalian hitung. Nah, ini yang pertama B dulu. B untuk BI1. Nah, ini. Nah, kemudian bawahnya ini masuk ke H-nya. Nah, ini. Nah, udah dapat B sama H-nya, dimensinya seperti tadi ketentuan yang sudah aku jelaskan. Kemudian untuk FC, kalian masukkan FC kalian berapa? Nah, sini kan udah tahu aku. Nah, kalian bisa aja langsung jadiin satu. Cuma di sini aku bisa biar langsung aja nantinya biar enak nanti kalau misal mau diganti. Kalau kalian pun langsung mau tulis di sini nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian untuk FV-nya kalian sesuaikan berapa. Nah, kemudian untuk di pokok atau di tulangannya itu kita pakainya yang ulir. Nah, kita mengacu pada tulangan yang berdasarkan SNI dan fabrikasi. Nah, di sini ada tulangan 10, 13, 16, 19 sampai seterusnya. Itu. Nah, di sini aku pertama mengestimasikan untuk dimensi untuk diameter tulangnya pakai 16. Kemudian yang sengkang itu pakainya P, polos. Di sengkangnya aku pakai polos ukuran P10. Kemudian untuk D, itu kita menghitung dari luasannya. Kebutuhannya itu dikurangi ini kayak gini. Nah, ini 40 ini selimut beton atau SB ground cover. Kemudian nah ini disamain aja kayak punya gue ini. Kemudian mencari MN. MN ini dibagi MU tumbuhan bagi faktor reduksi. Kemudian MN1 kita dapat kali 0,35. Nah, dapat nilai sekian, nanti kalian ikutin aja. Kemudian
Next kita mencari nilai A dengan bersamaan Mn menggunakan rumus ABC. Nah, untuk ininya seperti ini, kalian ikuti aja. Kemudian kita mencari A terlebih dahulu. Untuk notasi A, mencari tinggi tekan. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, kalian ikuti. Nah, ini seperti ini. Nah, ini 0,85 kali FC kali sama B balok kita. Nah, seperti ini. Kemudian kita mencari B. Notasi tekan, tinggi tekan B. Nah, seperti ini rumusnya. Kalian bisa ikutin. Min 1,7 kali FC kali B dikali dengan D yang udah kita cari tadi. Nah, ini D ini kan dari selimut ini hanya dikurangi selimut beton dikurangi sama disengkang gitu. Nah, ini kalian bisa ikutin. Kemudian kita lanjut yang untuk notasi C. Nah, seperti ini. Nah, ini sama sih kayak seperti yang latihan soal kalian pernah bikin itu. Nah, ini versi yang menggunakan Excel. Sama-sama mencari rumus ABC. Gitu. Kemudian kita mencari A1 sama A2. Nah, rumusnya seperti ini, A1, A2. Nah, untuk dapatnya seperti ini. Nah, kalian bisa ikutin aja. Nah, kemudian setelah mencari A1, kita mencari A2. Nah, A2 rumusnya seperti ini. Nah, kalian bisa ikutin langsung. Kemudian kita mencari A atau tinggi tekan. Tinggi tekan itu kalian ambil paling kecil dari A1 sama A2. Nah, di sini kalian langsung masukkan min, kalau nggak langsung select yang paling kecil. Nah, ini kan dapatnya yang A2. Nah, nanti yang dipakai A2. Kemudian untuk AS itu rumusnya seperti ini, 0,85 kali bla 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 bla. Nah, langsung aja ikutin seperti ini. Kemudian untuk MN2 ini kurangin dari MN kurangi MN1. Kemudian untuk ini jadiin satuannya dijadikan Newton, dari kilo ke Newton, dikali berarti 1 juta ya, kali 1 juta tuh. Kemudian untuk D-nya dapat nilai seperti ini, dapatkan dari selimut beton ditambah B10 ini kan sengkang, ditambah 0,5 dari D tulangan. Nah, untuk kebutuhan D-nya seperti ini. Kemudian untuk T2 ini langsung dibagikan seperti ini, bagi kemudian kurangi. Nah, kalau udah AS2 dapat seperti ini, langsung kalian ikuti. Kemudian tulangan total tarik dapat dari ini, kalian tambahkan aja. Nah, kemudian tulangan tarik dapat ini yang AS2. Nah, kemudian AS tulangan 1 itu 0,4 kali P dikali di tulangan pangkat 2. Nah, dapat untuk AS tulangan satunya seperti ini. Kemudian N tulangan atau nanti konfigurasi yang akan kita gunakan. Nah, langsung bagi aja. Nah, dapat seperti ini. Kemudian N ini kan yang total tarik, kemudian N total tariknya dapat ini. Gitu. Nah, kalian samakan kayak punya aku. Nanti setiap kelompok harusnya berbeda karena kan dipengaruhi sama FC sama FY-nya setiap kelompok juga, dan pembebanan dari fungsi bangunan. Dan untuk tulangan atas atau tekan itu dapat 9. Kenapa 9? Nah, kita dibulatkan karena nggak mungkin untuk di lapangan kita, misal ini kan 8,7. Nah, di lapangan nggak mungkin kita pakai tulangan 8,7. Nah, makanya kita bulatkan ke atas. Nah, di sini aku langsung round up aja pakai rumus kayak gini. Nah, jadi
dapat 9, atau kalian langsung tulis 9 juga bisa. Nah, kemudian untuk tulangan bawah atau tarik itu dapat seperti ini, pembulatan dari yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini kan 5,8 bulatkan jadi 6. Nah, dapat rekapan seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut yang lapangan. Jadi konsepnya itu sama untuk tumpuan sama lapangan, cuma nanti kita meninjau dari momen, momen berapa besar momen yang dihasilkan dari suatu balok itu sendiri, terutama di daerah tumbuhan sama lapangan. Nah, ternyata yang tumbuhan kita lebih besar dibanding lapangan. Nah, lapangan itu langsung dilingkan kayak yang sebelumnya itu di rekap sub. Nah, ini kan yang lapangan BI1 itu. Untuk BI1 dan untuk faktor reduksi sama, nah kalian bisa ikutin aja. Ini langsung ikuti aja seperti ini. Nah, dapat seperti ini sama semua hasilnya. Ini sama semua. Nah, saya kasih contoh satu biar kalian tahu caranya dapatnya dari mana gitu. Nah, ini aku mungkin nggak jelasin terlalu banyak karena ini pun udah kalian pelajari. Nah, aku kasih contohnya aja gimana cara pengerjaannya. Cari ABC dapat seperti ini. Nah, kemudian lanjut ini kayak gini. Nah, kalian bisa ikuti aja. Nah, kalian ambil yang paling kecil itu. Kemudian untuk ini sama rumusnya. Nah, kemudian untuk MN ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, kalian sesuaikan aja. Nah, ini seperti ini, langsung linkkan. Ini juga linkkan. Nah, kemudian untuk konfigurasinya, nah, ini N total tarinya dapat segini, yang terutama nanti di bawah. Nah, ini yang tekan, maaf ini harusnya tulangan tekan ya. Tekan. Nah, tekannya dapat ini yang di atas. Ini juga nanti disamakan ya. Ini kan berarti yang tarik. Nah, ini udah gitu, nanti dapat nilai konfigurasinya seperti ini. Nah, untuk ini dibulatkan. Ini kan yang bawah, yang ada di tekan tuh, oh maaf atas. Nah, untuk yang di bawahnya itu dapat 8 karena pembulatan dari 7,2. Nah, untuk konsepnya seperti ini, aku jelaskan secara singkat. Nah, harusnya untuk tulangan tumpuan lapangan itu ada perbedaan karena momennya itu kan berbeda juga besar di tumpuan. Nah, maka untuk penulangannya pun juga berbeda antara tumpuan sama lapangan. Aku gambarkan seperti ini. Nah, nah, ini kan ibaratnya kan anggap aja ini balok ya. Ini balok. Nah, ini tuh bagian, ini tumpuan, ini lapangan. Nah, di punyaku ini momennya besarnya kan ada di tumpuan. Nah, makanya yang tekan tuh ada di atas ini. Bentar. Ada yang di atas ini. Cuma nggak kelihatan.
Nah, yang di atas ini. Jadi di konfigurasi baloknya ini lebih banyak untuk tulangan tekannya karena kan ini kan BMD-nya seperti ini. Bentar. Nah, ini kan seperti ini. Nah, makanya di sini lebih banyak yang di atas di tumpuan gitu. Di tumpuan lebih banyak dibanding yang ditarik. Nah, kemudian yang di lapangan sebaliknya harusnya yang di lapangan kan sesuai BMD kita kan kita melentutannya seperti ini kan arah lentutannya. Nah, ini yang di bawahnya untuk yang lapangan, yang konfigurasi tarik karena kan ini kan tertarik nantinya. Nah, di sini kan ibaratnya asumsinya ada beban. Nah, ibaratnya balok ini melendut ke bawah di bagian lapangan, melendut di bawah karena adanya beban. Banyak kan seperti ini, seperti BMD kita. Nah, makanya untuk perkuatan ibaratnya konfigurasi tulangan yang ada di lapangan di sini lebih banyak. Nah, di sini kan 8D 16 gitu. Nah, kemudian untuk yang di tumpuan sama, tumpuan tuh kanan kiri juga sama. Ini kan masih contoh sederhana. Nah, nanti kalau ada case ibaratnya yang tumpuan kiri kanan itu berbeda, nanti juga berbeda juga. Tapi kita langsung asumsikan ambil yang paling terbesar. Nah, di sini untuk yang di balok itu tetap ini yang di tumpuannya yang atas lebih banyak. Ini 9D, ini 9D. Nah, yang tarik ini itu 6D. Karena yang terjadi tarik paling besar itu ada di lapangan. Itu karena adanya beban. Nah, ibaratnya sini ketarik, ketarik seperti ini ketarik. Nah, yang sini ketekan. Jadi nanti baloknya gambarnya jadi seperti ini. Ibaratnya seperti ini. Nah, nanti baloknya akan melendut ke bawah seperti ini, terutama yang di area lapangan gitu. Nah, untuk konsepnya paling kalian udah paham juga. Cuman ini aku kasih simpel aja kenapa kok hasilnya seperti ini. Kita akan menerapkan kayak nantinya di lapangan seperti apa hasilnya tuh. Nah, biar kalian tahu juga konsepnya tumpuan sama lapangan itu seperti apa. Nah, ya kan. Nah, kemudian ini juga sama, ini pakai D kan, karena kita pakai D. Nah, untuk ini langsung bikin rumus concatenated. Nah, ini langsung link kan, pakainya D. Nah, kalau pakai P ya berarti polos, tapi kan punya kita kan pakai yang ulir, jadi D. Gitu. Nah, dapat seperti ini. Nah, udah kan. Nah, kemudian untuk yang keterangan bawahnya ini buat uh, rekap aja, biar kita mempermudah dalam rekap nantinya. Ini kalian langsung lilingkan aja. Nah, seperti ini dapat dari D, kemudian D aksen, dapat ini, kalian samakan aja. Ini dapat MN, ini, ini, ini juga sama. Nah, kalian samakan aja. Ntar aku zoom out. Nah, ini seperti ini di 20. Langsung kalian masukkan seperti ini angka-angka yang bakal kita pakai nantinya. Nah, ini masukkan. Nah, ini untuk jumlah tulangan yang ada di tumpuan. Nah, seperti itu. Begitupun juga yang lapangan. Kalian langsung masukkan. Kayak gini, sama. Ini juga sama. Masukkan semua. Intinya sama lah ini. Ini sama nanti masukkan. Sesuaikan sama kebutuhan tulangan kalian berapa dapatnya. Nah, kita pun dalam merancang bangunan atau gedung itu ada kondisi tulangan yang dimana besi itu leleh terlebih dahulu sebelum betonnya pecah. Karena apa? Untuk konsep seperti itu
nantinya misal nih ada beban atau gempa yang tak terduga. Jadi dalam sistem penulangan di balok atau kolom itu bajanya itu leleh terlebih dahulu. Jadi baru betonnya retak. Sehingga dalam kondisi seperti itu uh, bangunan nggak langsung roboh karena tertahan oleh besi leleh terlebih dahulu baru retak dan orang pun bisa mengetahui kalau emang bangunan itu akan segera roboh atau ada gempa gitu loh. Jadi orang tuh ada waktu sepersekian detik atau menit buat evakuasi ke tempat yang lebih aman. Nah, kita dalam desain tuh harus menerapkan konsep seperti itu, yang dimana agar itu berdasarkan SNI juga yang udah diatur gitu. Cuman ini kan masih contoh sederhana. Nah, untuk yang portal ini atau desain plat balok beton ini kan masih bahas tentang dasar, belum ketambahan beban seismik dan angin gitu. Nah, ini untuk mereka BI1, desain tulangan BI1. Nah, kemudian kalian copy aja. Untuk yang BI1 ini kalian kopikan, lanjut ke BI2 gitu. Nah, ini kalian copy aja. Copy semua kayak gini. Ini kalian copyin aja semuanya. Kalian copy semua. Habis itu kalian paste ke sebelahnya di BI2 gitu. Nah, untuk BI2 juga sama. Kalian langsung linkkan aja di tumpuan sama lapangannya ini berapa. Nah, setelah kalian linkkan, kalian akan dapat hasilnya. Nah, begitu pun juga yang balok anak. Balok anak juga sama. Nah, kalian kopikan aja. Cuman yang membedakan ini MU min sama MU plusnya. Tumpuan sama lapangan. Gitu. Nah, setelah kalian menghitung desain tulangan, kalian mencari kapasitas momen. Untuk kapasitas momen itu kita harus mengetahui kapasitas momen kita udah memenuhi belum sesuai dengan perhitungan SAP kita. Nah, tujuannya agar kita bisa meninjau bahwa perhitungan kita tuh udah aman atau belum dengan konfigurasi yang sudah kita cari. Itu. Nah, kita langsung aja untuk BI1 itu yang tumpuan dapat ini langsung linkkan. Tadi kan 9 yang atas, yang bawah tuh kan 6. Itu yang tumpuan. Nah, untuk konsep yang tadi kan udah aku jelaskan. Yang tulangan atas sama bawah gitu. Nah, kemudian untuk beta satunya ini pakai 0,85. Kemudian untuk di tulangannya masih sama kan. Nah, kemudian untuk di sengangnya sama, polos. SB-nya 10, spasi itu jarak. Nah, jaraknya itu 25, kemudian untuk D1 itu didapatkan dari ini. Nah, kalian langsung ikutin, kemudian untuk D2 ya langsung tambahkan seperti ini. Kemudian untuk DS nah, dapat nilai seperti ini dari perhitungan seperti ini. Kalian bisa ikutin. Nah, ini langsung linkkan aja. Ini juga ini sama kan D1 AS dapat seperti ini, kemudian untuk AS aksen dapat seperti ini. Nah, seperti yang pernah tadi aku bahas di desain tulangan sama. Nah, ini langsung data awal itu kan tadi sesuai yang punya aku ini kan. Ini kan data awal C4. Untuk C4 berarti kan ini FC-nya gitu. Nah, ini seperti ini dapatkan sama desain tulangan lantai B2. Ini 0,85 dikali ini beta 1 data awal FC dikali desain tulangan lantai B5. Kita lihat B5 kutu berapa gitu. Nah, ini kan dapat dari B-nya ukuran balok atau lebar dari B-nya, B balok. Nah, dapat nilai seperti ini untuk C2 dan untuk B kalian samakan seperti ini, berarti ini C5 itu FC-nya, FY-nya maaf, C5 ini FY, ini seperti ini. Kemudian untuk C itu juga langsung samakan seperti ini, C1 dapat dari ini, itu. Kemudian untuk C2
Nah, seperti ini juga. Dan saya pakai, kalian ambil yang ini langsung aja, yang positif gitu. Nilai yang wajar ini kan yang positif kan. Nah, kemudian untuk A dapat dari ini, beta dikali dengan pakai kita untuk MN, nah dapat dari ini. Nah, kalian sesuaikan aja. Untuk B13 ini kan D nya kita kali dikurangi 0,5 kali B23. B23 itu A nya kali 0,85 beta 1 kali B23 masih sama, data awal C4. C4 itu tadi FC. Nah, ini FC kali FC nya kita. Kemudian desain tulangan lantai 2 B5. B5 tuh kayak tadi juga sama. Untuk B5 itu dB atau luasan dari balok kita, lebar balok kita. Nah, gitu. Kemudian ini setelah dapat rumusan ini berarti dibagi 1 juta, karena kita akan menjadikan ke kilonewton. Tadi kan masih satuan newton. Gitu. Nah, setelah itu dapat ini juga. Kalian langsung linkkan seperti ini untuk BI1. Nah, setelah dapat kayak gini, kalian langsung masuk ke MN. Ini udah kan. Dan untuk MN, ini tambahkan MN1 plus MN2. DT ini dapat dari B14 ditambah desain tulangan hanya, berarti ini H. B6 itu H. Desain tulangan lantai 2. B6. Nah, ini hanya atau tingginya dari balok kita. Tuh. Nah, udah kan. Kemudian ET dapat dari 0,03 ini langsung sesuaikan. Dan untuk ininya faktor reduksi dikali dengan MN. Nah, faktor reduksi kita tadi 0,9 gitu. Nah, untuk ceknya itu seperti ini. Jika B29 atau yang MN kita udah dikali faktor reduksi itu aman atau tidak aman. Nah, kita bandingkan untuk yang desain tulangan lantai B3. Kita lihat B3 kita. Nah, B3 kita kan ada di ini yang berdasarkan hitungan SAP. Ternyata punya kita masih aman gitu, karena perhitungannya tuh masih lebih besar yang ini gitu. Udah memenuhi, karena kan kita kapasitas momennya tuh harus memenuhi gitu. Nah, ini parameternya seperti ini. Nah, udah aman kan. Nah, dapat nilai seperti ini. Nah, ini udah. Kemudian untuk yang ini sama juga, ini rekap keterangan. Kalian linkkan di 5 ini. Beta DS juga. Langsung kalian masukkan, ini sama. Di B13 di aksen itu B14, ini kalian samakan. Ini cuma buat rekap aja untuk mempermudah nantinya dalam mengambil nilai-nilai penting dalam perhitungan kita gitu. Samakan ini, samakan juga. Nah, ini udah kan. Kemudian yang lapangan. Nah, ini untuk lapangan kalian linkkan juga sama, ini sama. Ini untuk estimasi dimensi tulanganku, diameter masih 16 sama. Ini SB selimut spesi 25, ini juga sama. Nah, kalian linkkan aja gitu. Nah, ini udah kan. Ini udah. Nah, ini juga sama. H5 itu apa? Kita cek untuk H5. Nah, untuk H5 itu ini kan, yang masuk itu B-nya kita atau lebar dari balok kita. Ini sama, ini data awal C5. C5 kita kan ini FY kan. Ini udah. Nah, ini juga kalian samakan, ini sama.
ini sama, ini kiri kanan yang tumpuan lapangan sama gitu. Kita hanya meninjau dari kapasitasnya, apakah kita udah memenuhi kapasitas dari perhitungan kita atau belum. Nah ternyata udah lebih gitu. Ini sama juga, yang ini sama. Nah kalian tinggal linkkan aja data awal C4 itu FC, ini FC ku. Nah kemudian untuk desain tulangan H5 itu sama, masih yang B, lebarnya bagi 1 juta gitu. Ini sama juga, kalian samakan kayak punya aku, tambah langsung. Nah ini kan dapat kan. Nah seperti ini sama, kalian samakan aja faktor reduksi. Nah ini udah aman karena kita coba cek untuk yang udah hasilnya kapasitas momen kita dikali faktor reduksi itu dapat 378. Kita cek punya kita. Nah di sini kan 346, ternyata punya kita lebih besar, jadi sudah memenuhi kapasitas momen yang sudah ada di sub gitu. Nah ini kan berdasarkan sub kan, yang udah aku contohkan ini kan berdasarkan sub 346, ini kan 346. Nah kapasitas momen kita udah memenuhi, melebihi dari 346, jadi 378. Nah ini parameternya berarti udah menunjukkan aman gitu. Nah, untuk rekatnya ini juga sama, kalau enggak kalian bisa kopikan aja, ini copy sini tapi nanti yang beda kan tumbuhan sama lapangan. Nah sama yang ngeling-ngelingnya kalian juga samakan gitu. Nah untuk desain sama itu juga udah. Nah ini untuk PI2 juga sama, kalian kopikan aja gitu. Untuk BA1 juga sama, kalian kopikan aja. Nah harusnya di sini udah aman semua. Kalau misal nggak aman berarti ada kapasitas momen kita yang nggak terpenuhi. Misal ada yang nggak memenuhi gasnya, misal kayak di sini aku anggap aja misal aja ini 2. Nah ini ada parameter yang mengatakan tidak aman. Nah tidak aman karena kapasitas momennya nggak memenuhi dengan momen yang ada di tumbuhan ini, karena ini misal aja 7 ya. Nah berarti kalian bisa mainkan konfigurasi atau menaikkan diameter tulangannya. Nah yang parameter-parameter yang nggak bisa uh, diganti itu kan FC sama FB kita kan, karena ini berdasarkan NIM. Nah yang memungkinkan kita main di diameternya atau di tulangannya, kita bisa menaikkan. Nah untuk menaikkannya tuh sesuai dengan tabel yang sudah ada berdasarkan SNI. Nah ini kan untuk diameter tulangan sesuai fabrikasi. Nah di sini kan aku masih pakai 16, coba aku naikkan ke 19. Nah otomatis momennya juga meningkat. Kita lihat ini ternyata juga masih belum aman. Nah kita bisa menaikkan lagi atau menguranginya gitu. Nah misal aja nih, atau misalnya kan nah kalau enggak di estimasi dimensi. Nah ini aku misalnya ke 13. Nah kalau 13 kan terlalu boros tapi udah aman gitu. Misal ini naik ke 19. Nah tidak aman, makanya kita bisa memainkan di diameter tulangannya, kita bisa menyesuaikan gitu. Nah ternyata aku pakai 16. Nah gitu. Nah kemudian untuk yang ini kalian bisa rekayasa seperti itu buat perhitungannya aman atau enggak. Nah ini langsung dari sini di kapasitas umumnya juga bisa, misalnya 19. Nah ternyata masih aman,
karena udah melebihi. Ya, maaf yang desain tulan ini kalian jangan rubah, tapi kalian memainkannya di sini gitu. Nah, atau langsung kalian ganti jumlah penulangannya, konfigurasinya gitu. Nah, untuk batasannya tuh sampai sini. Kita bisa merekayasa atau meninjau ulang buat perhitungan kita tuh aman atau enggak. Nah, misalnya sini aku coba lagi 13. Nah, ternyata di sini nggak memenuhi. Berarti kita bisa menaikkan ke 16. Nah, 16 ternyata aman. Nah, coba kita pakai 19, lebih aman harusnya. Cuman kan ada beberapa yang nggak tercapai. Misal dari kan ada syarat buat di beton itu, terutama jarak antar tulangan tuh nanti jangan terlalu rapat juga, karena ditakutkan beton atau agregatnya itu nggak bisa mengisi kekosongan-kekosongan dari sela-selanya. Makanya ada pertimbangannya juga. Kita harus main analogi ke arah sana juga. Nah, ternyata kapasitas kita masih memenuhi. Kalau masih memenuhi berarti udah aman gitu. Nah, kita kan tadi 16 sebenarnya udah aman gitu untuk P1. Nah, gitu caranya. Kalian bisa memainkan di jumlah tulangan atau diameter tulangannya gitu. Nah, untuk kapasitas momen mungkin udah. Nah, cuman ini ada yang perlu aku tekankan. Nah, di sini kan ternyata di hasil QBI2 itu tulangannya cuma butuh satu. Nah, kalau butuh satu, harusnya kita naikkan. Karena kita kan desain tulangan rangkap kan. Nah, tujuannya kenapa kok nggak satu atau nol, itu biar kita mempermudah dalam pemasangan sengkang juga. Karena sesuai SNI pun untuk tulangan itu minimum tuh dua itu. Nah, kita bisa menambahkan untuk di sini. Nah, aku cek yang BI2. Nah, untuk BI2 ini kan punya aku benar. Ini kan. Nah, untuk BI2 yang lapangan ternyata satu butuhnya. Nah, ini aku tambahkan. Di sini langsung kalian tambahkan aja. Plus satu. Nah, jadi dua kan. Plus satu. Nah, jadi dua konfigurasinya. 2D. Nah, kita lihat di sini apakah udah aman atau belum. Nah, ternyata masih memenuhi kapasitas kita. Nah, gitu. Karena nggak mungkin kita pakainya satu. Nah, kayak gini juga aku kasih contoh. Nah, untuk praktek di lapangan hampir semua balok dipasang tulangan rangkap. Penambahan batang tulangan tambahan di daerah tekan akan mempermudah pengaitan sengkang. Jadi misal nih, di sini balok kalian cuma satu tulangan. Nah, untuk bikin kaitan seperti ini kan susah. Jadinya susah gitu. Makanya kenapa minimal dua, biar nantinya untuk mempermudah dalam pelaksanaannya juga dan untuk memenuhi sesuai standar. Nah, selain mempermudah pengaitan sengkang, juga terdapat beberapa keuntungan lainnya, yaitu mengantisipasi kemungkinan adanya momen yang berubah tanda, kemudian mengurangi lanjutan pada struktur, meningkatkan momen tahanan penampang, dan meningkatkan kapasitas rotasi penampang. Nah, gitu. Nah, ini analogi kayak yang aku udah contohkan tadi, ini kan untuk daerah tekan, kemudian ini untuk daerah tarik. Nah, nanti kalian di lanjut beton 2 dan BG, kalian akan mempelajari bagaimana kondisi netral dan sebagainya. Nah, kalian nanti akan belajar hal ke arah sana. Cuman di sini aku contohkan untuk basicnya aja. Gitu. Nah, untuk desain sama kapasitas momen cukup ke situ aja. Nah, nanti untuk BA1 kalian trial sendiri. Nah, kalau misalnya masih satu, kalian bisa tambahkan menjadi dua, terutama di sininya di desain tulangannya gitu. Nah, cukup untuk asistensi ketujuh. Nanti kalau sekiranya ada yang bingung bisa tanyakan langsung, atau ada yang salah dari aku menjelaskan bisa dikoreksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.